Kompaknya hakim dan jaksa tolak permintaan Putri Chandrawati. Terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, vide halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitting atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Kalau misalnya Putri Chandrawati tidak ditahan, maka saya meminta kepada Presiden Republik Indonesia bersama DPR, rubah konstitusi bersama MPR. Rubah konstitusi bahwa semua orang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua yang juga jadi perhatian kami adalah tadi seperti yang teman-teman lihat, Putri tidak memahami apa sebenarnya yang didakwakan oleh jaksa. Penjelasan panjang lebar dari jaksa ternyata kami itu gagal menjelaskan dan menunjukkan sebenarnya apa peran Bu Putri. Karena kalau kita lihat dari uraian tadi, peran-peran yang diduga dilakukan Bu Putri dalam kasus ini cenderung sekali lagi selain bersifat asumsi, misalnya asumsi tentang posisi istri Jenderal Bintang 2, asumsi tentang Bu Putri yang harus selalu dekat di satu mobil misalnya dengan korban, atau asumsi-asumsi yang lain. Kita lihat sikap penuntut umum menilai dua syarat tadi, syarat subjektif dan syarat objektif. Objektif kita nggak usah lihat lagi lah, karena undang-undang membolehkan itu. Subjektif, kekhawatiran melarikan diri. Itu kan jaksa punya subjektivitas sendiri. Begitu juga hakim nanti. Tapi untuk menghindari melarikan diri ke luar negeri, jaksa mengambil sikap melakukan pencekalan. Kompaknya hakim dan jaksa tolak permintaan Putri Chandrawati. Merdeka.com. Putri Chandrawati tampak tenang dan rileks dalam menghadapi sidang kematian Brigadir J pada Senin 17 Oktober lalu. Tangannya memegang pulpen, matanya dengan seksama membaca kertas dakwaan yang dipegangnya. Berbaju putih dan bercelana panjang hitam, Putri sempat sesenggukan saat surat dakwaan dibacakan oleh hakim. Terlebih hakim mengingatkan lagi momen dugaan pelecehan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Putri duduk sebagai terdakwa usai kematian Brigadir J ajudan sang suami Ferdi Sambo. Dia dituding bersekongkol dengan sang suami merancang pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Duren 3 Jakarta Selatan. Usai pembacaan dakwaan dan eksepsi, tim pengacara Putri Febri Diansa menyampaikan permohonan agar kliennya diberi keringanan dapat dikunjungi psikiater pribadi. Sebab selama menjalani masa penahanan di rutan Kejaksaan Salemba, kliennya dalam kondisi psikis yang tidak stabil akibat peristiwa di Duren 3. Izin satu hal lagi yang mulia, karena kondisi klien kami dalam keadaan depresi, jadi kami izin membawa psikiater pribadi, kata Febri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober lalu. Mendengar permohonan itu, hakim mengatakan untuk segera dikondisikan dengan pihak kejaksaan saja dan tidak melewati pihak majelis. Menurut hakim, jika memang nantinya hasil pemeriksaan membutuhkan pembantahan, maka hal itu pasti dilakukannya. Kalau soal itu tidak harus melalui pengadilan, kalau dia nanti memang perlu harus dirawat, maka dia akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan, tegas hakim. Mendengar hal itu, jaksa penuntut umum mengatakan pihak rumah tahanan kejaksaan juga memiliki psikiater internal, karenanya JPU keberatan jika harus didatangkan psikiater pribadi saat dilakukan kunjungan tahanan. Kalau psikiater kami pun sudah ada, kalau psikiater dari luar kami sulit, tegas JPU. Menengahi hal itu, hakim menegaskan semua mengikuti saja dengan prosedur yang berlaku. Jika JPU sudah memiliki psikiater untuk tahanannya, maka hendaknya diikuti. Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti hasil tes kejiwaannya karena tim JPU punya psikiater sendiri, kata hakim menutup.
Usai pembacaan dakwaan dan eksepsi, tim pengacara Putri Febridiansa menyampaikan permohonan agar kliennya diberi keringanan dapat dikunjungi psikiater pribadi. Sebab selama menjalani masa penahanan di rutan Kejaksaan Salemba, kliennya dalam kondisi psikis yang tidak stabil akibat peristiwa di Duren 3. Izin satu hal lagi yang mulia, karena kondisi klien kami dalam keadaan depresi, jadi kami izin membawa psikiater pribadi, kata Febri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mendengar permohonan itu, hakim mengatakan untuk segera dikondisikan dengan pihak kejaksaan saja dan tidak usah melewati pihak majelis. Menurut hakim, jika memang nantinya hasil pemeriksaan membutuhkan pembantaran, maka hal itu pasti dilakukannya. Kalau soal itu tidak harus melalui pengadilan, kalau dia nanti memang harus perlu dirawat, maka dia akan kami keluarkan pembantaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan, tegas hakim. Mendengar hal itu, jaksa penuntut umum mengatakan pihak rumah tahanan kejaksaan juga memiliki psikiater internal. Karenanya JPU keberatan jika harus didatangkan psikiater pribadi saat dilakukan kunjungan tahanan. Kalau psikiater kami pun sudah ada, kalau psikiater dari luar kami sulit, tegas JPU. Menengahi hal itu, hakim menegaskan semua mengikuti saja dengan prosedur yang berlaku. Jika JPU sudah memiliki psikiater untuk tahanannya, maka hendaknya diikuti. Jadi mungkin bisa ditindaklanjuti hasil tes kejiwaannya karena tim JPU punya psikiater sendiri, kata hakim menutup.